bersama dalam pertemuan kudus yang menyatukan kita bersama
inilah cara yang berkorban bagimu. Lakukanlah ini untuk menenangkan hati. Mungkin saya sudah bertahun-tahun menyambut Kristus, saya sekali adalah suatu kewajiban. Tetapi kalau kita melihat wajah anak-anak ini yang tegamnya, mereka menyambut Yesus untuk pertama kalinya. Mereka menyambut tubuh Tuhan, mereka menyambut tubuh Kristus dan darah Kristus untuk pertama kalinya. Suatu kerinduan dalam tubuh mereka untuk bersatu dengan Tuhan Yesus. Tubuh dan darah Kristus adalah sesuatu yang kita rindukan dan menyatukan kita dalam iman. Maka dari itu marilah kita bersatu dengan keredahan hati mengampuni atas segala dosa-dosa kita ini benar. Secara khusus, intensi dalam predikat ini pada hari ini pula kita secara khusus bersyukur atas rahmat Tuhan. Gereja Bunda Maria Garut merayakan ulang tahunnya ke-108. Semoga Allah senantiasa membimbing kita menjadi umat Allah yang bersekutu, damai, dan hidup dalam cinta kasih, serta senantiasa bermurah hati bagi setiap umat yang ada di kota Garut ini.
Ya Mudah-mudahan meninggalkan dengan wafat dan kebangkitannya dalam sakramen mengagungkan ini. Kami mohon semoga kami dapat menghormati misteri kudus tubuh dan darah Putra, sehingga kami senantiasa dapat menikmati buah-buah penebusannya. Sebab Dia Tuhan dan Pengantar kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah ini dan sepanjang segala masa. Kami ingatkan pada Tuhan. Bacaan dari kitab Kejadian. Melkisedek, Raja Salem, adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Ketika Abel kembali dari kemenangan atas beberapa raja, Melkisedek membawa roti dan air, lalu memberkati Abel.
Saudara-saudara terkasih, apa yang telah diteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur atasnya, Ia membagi roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenang aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenang aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu menguasakan wafat Tuhan sampai Dia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Itu yang
ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang terpencil. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi memberi makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan memberkati. Kemudian memecah-pecahkan roti itu dan memberikan kepada para muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang, lalu dikumpulkan potongan-potongan roti yang lebih sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus menambahkan juga hal
bahwa mereka ini adalah domba-domba yang harus diberi makan. Yesus tidak membedakan artinya. Baik kamu adalah seorang murid Yesus yang setia, maupun dikatakan orang banyak kerumunan yang anonim, toplos, orang banyak kerumunan yang mungkin hanya mengikuti Yesus katanya sudah ikut, siapa tahu mendapat sesuatu. Yesus pun memikirkan kepentingan dan keselamatan mereka. Yesus mengungkapkan kamu harus memberi mereka makan. Suatu perintah yang katakan cukup keras dari Yesus kepada para murid. Padahal para murid awal-awalnya ingin katakan cuci tangan, ingin lepas tanggung jawab. Biarkanlah mereka pergi ke kampung-kampung dan desa-desa di sekitar ini untuk mencari penginapan dan makanan, karena tidak berada di tempat yang terkunci. Tapi Yesus mengatakan kamu harus memberi mereka makan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, poin penting yang pertama yang mau saya ajak untuk merenungkan adalah bahwa dalam Ekaristi adalah sakral kesatuan. Tidak ada lagi perbedaan di antara kita. Tidak ada lagi kamu penting, kamu DPP, kamu orang biasa, kamu non aktif, kamu tidak non aktif. Tidak ada yang membedakan. Paus Fransiskus pernah mengatakan bahwa Ekaristi bukanlah penghargaan bagi orang-orang kudus, tetapi Ekaristi adalah hadiah bagi orang-orang berdosa, hadiah bagi orang-orang yang mau dekat kepada Allah meskipun tidak pantas. Mereka disatukan dalam pengalaman mistik yang sama, menyambut tubuh Yesus, menyambut darah Kristus ini. Mereka disatukan dalam kebersamaan Ekaristi. Tidak lagi menggambarkan mana para rasul yang dipilih Tuhan, mana yang orang-orang banyak yang tidak anonim tanpa status hidup. Mereka disatukan dan mereka melepaskan kepentingan dirinya sendiri bagi satu hal, yaitu sarana kesatuan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, satu cerita pada suatu hari ada dua orang pemuda yang selamat dari satu tabrakan kapal laut. Lalu mereka berdampar di satu pulau dan tidak berpenduduk. Orang ini saling kenal, orang berbeda dan suku yang berbeda. Mereka akhirnya harus survive, harus bertahan hidup di pulau yang tanpa ada penduduk itu. Ada yang pintar bermancing, ada yang mengambil kelapa untuk minum, ada yang mencari lalapan, makan. Mereka akhirnya berjumpa. Berapa bulan kemudian mereka menjadi sahabat satu sama lain. Mereka bekerja sama satu sama lain. Akhirnya untuk bertahan hidup satu sama lain. Suatu waktu saat mancing, korbannya mereka menemukan satu botol dan korbannya bisa mengagumkan bangunan mereka. Lalu mulailah orang yang pertama, sebut saja namanya Al. Apa permintaanmu? Saya mau supaya saya pulang ke New York karena saya punya banyak aset-aset rumah, hotel, apartemen dan sebagainya. Sudah. Lalu pulanglah Al ke New York. Lalu orang kedua, itu saja namanya L. Kamu mau apa? Saya mau pulang ke Tokyo. Kenapa? Karena saya punya banyak usaha. Katakan saya punya restoran sushi yang mahal. Punya berapa? Jepang. Oh ya. Oke lah. Itu pulangnya ke Tokyo. Yang ketiga siapa? Banyak teman gosip. Ya. Ini orang Garut.
aset juga nggak terlalu banyak ya, itu aja. Lalu usaha juga kayaknya ya itu aja ya. Gimana ya? Tapi saya merasakan selama di pulau ini 3 bulan ini saya merasakan persahabatan. Saya merasakan kesatuan satu sama lain. Saya menemukan bahwa sungguh-sungguh kami bisa bekerja sama satu sama lain. Sekarang apa permintaan mau kembalikan hal dan kata sini? Demi mereka pun kembali hidup bertiga di pulau terdampar itu ya. Bapak Ibu saudara-saudara kita kasih. Kita merenungkan ikhlas serta kesatuan. Mungkin tidak mengubah sesuatu dalam kita, tapi dalam ketenangan jiwa kita merasakan satu kesatuan yang indah sekali. Dan lihat kita ini indah sekali ya, dan berisu berkata suaranya sampai Pangandaran juga. Lalu anak-anak kita berbagai suku bahasa, latar belakang, pengalaman hidup kita disatukan dalam Ekaristi Kudus. Kita menjadi umat Allah bersatu dengan Kristus sendiri. Kita bersatu dengan Kristus dan disatukan bersama. Yang kedua, marilah kita merenungkan hal yang berbeda, yaitu tentang pengalaman berbagi, kemurahan hati. Dikatakan ada 5 roti dan 2 ikan. Kalau kemarin saya kembali ke karena 1 pedak 5 piring. Ikan pedak tahu kan? Dan dicium, cium, saya cium, ya. Kemarin waktu ngomongkan di sini pesannya mau makan apa? Pesankan ikan pedak 2. Jangankan 2, 1 lagi bisa habis 5 piring juga. Bukan pengalaman itu, tapi kalau direnungkan pengalaman itu Yesus untuk berbagi dengan murah. Kalau dilihat mana mungkin saya katakan tadi dari 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Katakan hanya laki-laki, belum dihitung perempuan dan anak-anak, berarti berlipat-lipat. Tetapi itulah cara Tuhan mengasihi kita. Dari kesederhanaan kesembahan dan kemurahan hati untuk berbagi, diperluas batasan kepentingannya. Tidak lagi untuk diri sendiri, tetapi untuk sesamaku, untuk mereka yang mau punya untuk bersama berbagi. Mengetuk hati setiap orang untuk mewujudkan kenyataan di sehari-hari yang lebih indah, yang melampaui kepentingan diri sendiri, yang melampaui kesenangan diri sendiri, yang melampaui material yang mungkin diperhitungkan. Bukan soal sedikitnya barang, bukan juga kuantitas, tapi kualitas kemurahan hati, kualitas kerelaan kita untuk melampaui diri kita, mengatasi hal-hal tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dari 2 hal ini marilah khususnya juga anak-anak, marilah kita menyadari dan disatukan dalam sakramen kudus ini. Inilah sakramen kesatuan, sakramen perdamaian. Dalam situasi seperti ini, dunia yang katanya tidak tahu ya, selalu keluar berubah ya. Tidak ada lagi perang tidak ada lagi. Cuma seorang memiliki egoisme satu sama lain. Marilah kita percaya bahwa sakramen Ekaristi adalah sakramen perdamaian, sakramen kesatuan yang melakukan kita mengatasi segala perbedaan. Yang kedua, marilah kita semakin bermurah hati, semakin sungguh-sungguh rela hati, melampaui kepentingan kita untuk sesama kita. Itulah pengalaman Yesus ini. Kalau dalam ungkapan teologis, Yesus adalah imam, altar, dan kurban. Yesus adalah imam, altar, dan kurban. Dia akan bertindak, dia memberikan diri sekali untuk selamanya, mengorbankan hidupnya, tubuhnya, darahnya bagi keselamatan kita, orang-orang yang tidak pantas. Terima kasih dan kami. Maka dari itu, Bapak Ibu saudara-saudara terima kasih. Mari bersyukur atas peristiwa iman ini
bagus supaya ini dirasa. Herekan para imam yang berkarya, walaupun Bunda Maria dengan 108 tahun lalu. Oh, saya balas, Pak, saya belum lahir, ya. Tetapi itulah perjalanan sejarah. Imam-imam yang senantiasa menuai dengan mengamal, penuh iman, menuai dengan kesunan. Dan doakan para imam yang berkarya itu baik yang sudah meninggal maupun yang masih sampai saat. Mari kami Bapa yang kudus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengutus putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Dia yang telah menjadikan kami satu sama lain melalui perjuangan tubuh dan darahnya dalam Kristus Kudus ini. Jadikanlah kami semakin murah hati dan rela hati mengatasi segala kepentingan dan kebutuhan bagi kepentingan bersama, bagi keselamatan bersama, bagi jalan kasih dan mengampuni. Kemudian pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari majelis terhormat ini dan iman aku percaya Bapa yang Maha Kuasa di langit dan bumi. Allah menyediakan rezeki bagi kita dan selalu menyapa serta memperhatikan kita masing-masing. Maka marilah kita berdoa kepada Allah di surga. Bagi seluruh kaum beriman, semoga Bapa menerangi kita agar perjamuan Ekaristi yang setiap kali kita rayakan memberi kekuatan nyata kepada umatnya untuk meningkatkan pengabdian kepadanya serta sesama. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi keadilan dan kerukunan. Semoga Bapa membimbing semua orang yang berkumpul di sekitar altar ini seturut kemampuannya ia mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi sanak saudara yang sedang menghadapi ajalnya. Semoga Bapa menghibur sanak saudara kita yang sedang menghadapi ajalnya, masih diperkenankan menyambung tubuh Kristus sebagai bekal serta jaminan kebangkitan. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua. Semoga Bapa membimbing kita agar semakin mencintai Ekaristi, serta mengikuti perayaan Ekaristi sepenuh hati dan rajin menghayati doa-doa devosi Ekaristi bagi kekuatan kita untuk berbuat baik dan hidup suci. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi kita kami dengan kasih dan kami sayang ini. Juga Bunda Maria hari ini kami bersyukur atas penyertaanmu sepanjang 108 tahun. Engkau hadir dengan biasa menghibur banggaku perjalanan dan kegiatan iman kami. Semoga kami semakin mantap satu sama lain menemukan dalam iman akan Kristus dan lewat perjamuan yang kasih kami temukan dan dikuatkan senantiasa untuk berbagi kasih dan sukacita kepada sesama kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa kepada Bapak Edi Kurniawan
10 tahun yang lalu. Semoga Allah yang mencurahkan rahmat pengampunan atas segala kelemahan dan dosanya, agar ia penuh iman kebahagiaan kekal bersama Bapa di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita tulis senang bersedia doa-doa harapan dan beribadah kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sebagai orang itu sungguh roti anggur, satu gandum dan satu buah anggur, satu-satunya persembahan bagi kami. Kami mohon semoga karenanya kami rukun dan bersatu. Berikanlah kepada kami damai dan sukacita. Untuk Kristus Tuhan kami. Amin.
persatuan dan pendamaian yang dilambangkan oleh persembahan yang kami tunjukkan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Melayak dan benar pantas dan menyelamatkan. Bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ketika bersama murid-muridnya mengadakan perjamuan terakhir, Kristus mempersembahkan dirinya kepadamu sebagai anak domba tak bernoda dan sebagai kurban pujian sempurna yang berkenan kepadamu. Ia mengendaki ajar kemenangan anak salib yang menyelamatkan itu berlangsung selama-lamanya. Sambil mengenyangkan umat pun dengan misteri yang suci ini, Engkau pun memutuskannya agar persatuan dalam iman dan persekutuan dalam kasih menerangi dan menyatukan umat manusia yang mendiami Engkau di dunia satu ini. Maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan agung ini agar memperoleh kasih karunia-Mu yang menjadikan kami manusia baru. Dari sebab itu, seluruh isi surga dan bumi mengumandangkan nyanyian baru bagi-Mu dan bagi kami pun bersama para malaikat memuji Kau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu sepatut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tahan yang mengikut umat-Mu hingga dari detik matahari sampai terbenamnya kurban yang dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah kepada Tuhan supaya Engkau berkenan memutuskan dengan Roh-Mu